Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk kita memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan merindukan akan firman-Nya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasuk bagimu setiap waktu.
kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan. Untuk memuji menyembah Engkau, untuk bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang memberi pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kemurahan-Mu, sungguh besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Tak terukur kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang setiap waktu. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, firman-Nya harus senantiasa kita renungkan. Bukan hanya pertolongan-pertolongannya, kebaikannya, namun juga hukum-hukumnya kita renungkan. Hukum itu mengandung berkat kalau kita taati, dan sebaliknya hukum itu menjadikan kutuk kalau kita tidak mau mentaati firman Allah. Mari kita renungkan semua isi firman Allah dan kita mau lakukan senantiasa. Haleluya. Kita akan berdiri bersama-sama. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan bisa bergembira bahagia, itu hanya karena kasih. Itu hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi renungan kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, hukum-hukum-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami, sehingga pujian kami, haleluya, berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya, lebih daripada korban-korban lembu, hal yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kami baik-Mu, baik kudus-Mu Tuhan, rumah-Mu Tuhan, haleluya, tempat kediaman-Mu, yang memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu bertugas, Kau urapi dengan minyak kudus-Mu dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kau sucikan, Kau kuduskan, sehingga pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, manis didengar oleh Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Dan Tuhan berkenan akan kehidupan kami, dan Tuhan berkenan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita masih boleh beribadah di tempat ini. Kita mengucap syukur. Kita mau menyanyi lagu yang selanjutnya. Mengenalku
proses yang kau berikan buat setiap kami Bapa. Saat ini kami siap ya Bapa untuk terus menyembah-Mu lebih lagi. Kami rindu Kau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya dalam nama-Mu kami bisa berdoa. Ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Walaupun kita punya masa lalu yang berbeda-beda, Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan selalu siapkan rencana yang indah. Tinggal kita mau nurut apa enggak. Tinggal kita mau siap diproses sama Tuhan atau enggak. Saya mau undang Bapak Ibu berdiri, kita nyanyi lagu yang berikutnya. Jiwaku tenang bersamamu.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat kami tidak mampu, Engkau yang ambil alih semuanya ya Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, haleluya, senantiasa memenuhi kehidupan kami. Haleluya, dan kami mau tetap hidup tinggal di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga Roh Kudus bebas berkarya dalam kehidupan kami. Oh, bekerja untuk menolong kami, membantu kami. Asal kami tetap tinggal di dalam Engkau. Kami tetap setia kepada Engkau, tetap taat melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Tetap berserah penuh kepada Tuhan, dan kami tetap melakukan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyelesaikan semuanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab pengaturan-Mu sempurna untuk orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat haleluya pujian penyembahan. Haleluya, biarlah kehidupannya semuanya boleh dipakai Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Haleluya Tuhan, biarlah Engkau kuasai, Engkau penuhi dengan hadirat-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan, haleluya, yang turun dari surga dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, melawat kami, menjamah kami, memberkati kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan diberikan jalan keluar dan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Memberkati guru-guru sekolah minggu dan anak-anak didiknya Tuhan. Haleluya, kepakai mereka dengan urapan di bawah kuasa-Mu, sehingga pelayanan mereka boleh berkenan di hati Tuhan, dan anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, mengenal kepribadian Tuhan, dan hanya bersandar, berserah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk, silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan belajar firman Allah. Kita akan belajar tentang badai kemuliaan. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang tudung kemuliaan. Pagi ini kita belajar tentang badai kemuliaan. Tudung kemuliaan, badai kemuliaan. 2 minggu lagi kalau masih ada waktu kita belajar tentang bagaimana kalau digabung tudung kemuliaan sama badai kemuliaan. Kita gabung 2 minggu yang akan datang jadi tudung badai ya. Oke, kita sekarang belajar tentang badai kemuliaan. Yang minggu lalu masih ingat ya, tudung kemuliaan ayatnya ada di Yesaya 4 ayat 5. Dibaca semua dari Yesaya 4 ayat 2 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Cuman 5 ayat yang kita ambil. Yesaya 4 ayat 5 itu tudung kemuliaan. 5 ayat ini semua bicara tentang tunas Tuhan, bicara tentang Kristus. Di situ perikopnya di Alkitab Lama, di Alkitab, kalau di Alkitab saya itu tunas Tuhan, kalau yang di Alkitab yang di situ judulnya perikopnya disucikan dan dilindungi Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang penyembahan. Yerusalem selalu gabung dengan Yehuda. Yehuda bicara tentang syukur, pujian.
pujian penyembahan. Jadi saat pujian penyembahan, praise and worship mulai awal itu kita harus sungguh-sungguh mulai awal. Mulai 7:4 di sini sudah mulai diadakan praise and worship. Sebetulnya kata praise and worship itu artinya sangat dalam. Praise and worship, pujian dan penyembahan. Apa itu pujian? Pujian itu penyembahan. Apa itu penyembahan? Penyembahan itu pujian. Dan kalau digabung praise and worship itu jadi thankful, syukur. Yang kita pelajari banyak sekali ya. Terus tentang syukur, pujian, penyembahan. Haleluya. Kita lihat sekarang badai kemuliaan. Badai kemuliaan tadi saya terima PP-nya. Ayatnya belum ditulis di sini ya. Badai kemuliaan ayatnya di mana? Kalau tudung kemuliaan di Yesaya 4 ayat 5 itu tudung kemuliaan. Sekarang badai kemuliaan ayatnya di mana? Badai kemuliaan. Ayatnya di mana? Ada 2 orang yang diangkat naik ke sorga. Yang pertama siapa? Henokh ya. Henokh itu di Kejadian 5 ayat 24. Saat Henokh terus berjalan bersama Allah, walk with God, terus jalan bersama. Jadi kalau jalan bersama itu sehati sepikir, langkahnya harus sama. Sama persis dengan firman. God itu Allah itu firman. Yohanes 1 ayat 1, 12, 14, 16. Haleluya. Allah itu firman. Yang kedua yang diangkat ke sorga sesudah Henokh siapa? Yang kedua cuman 2 orang. Cuman Henokh sama Elia ya. Elia itu diangkat ke sorga. Kalau Henokh itu walk with God. Kalau Elia itu work for God ya. Kalau Henokh itu berjalan bersama Allah, kalau Elia itu bekerja untuk Allah. Jadi kita harus jalan sama Allah, jalan sama firman, bekerja untuk Allah, bekerja sesuai dengan firman. Kita akan belajar semua apa yang dimaksud bekerja sesuai firman. Percaya, berdoa itu bekerja ya. Berdoa itu adalah tindakan yang penuh kuasa, penuh kasih. Itu doa. Jadi doa itu bukan pekerjaan orang nganggur ya. Doa itu powerful act of love. Jadi tindakan yang penuh kuasa dari kasih itu doa. Jadi orang tua kalau diam di rumah, saya dulu itu mulai anak-anak kecil, kalau anak-anak sekolah, orang tuanya enggak tidur-tiduran di rumah ya. Enggak lihat TV dan lain sebagainya. Orang tuanya kalau anaknya sekolah, orang tuanya berdoa, baca firman. Doa yang betul itu gimana? Doa yang betul itu menaikkan firman sebagai doa, itu doa. Jadi menaikkan firman sebagai doa. Haleluya, cocok sama firman. Oke, badai kemuliaan ayatnya sudah dapat. Di mana? Tadi saya sudah ngomong, saya sudah kasih clue-cluenya. Ayatnya di mana? 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Gampang ya? 2, 2, 1, 1. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 itu adalah badai kemuliaan. Ayo kita lihat. Badai kemuliaan itu apa? Jadi saat ini kalau kita ada di tengah badai itu masalah yang masalahnya seperti badai Bu Henry. Baguslah itu buat mengangkat kita ya. Badai itu kalau buat orang yang belum ditebus, dia kalang kabut menghadapi badai. Tapi kalau kita orang yang di bawah tudung kemuliaan, badai itu akan jadi badai kemuliaan. Perhatikan 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi
dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Dalam angin badai. Naik dalam angin badai. Naik kalau firman Allah itu bicara tentang kemuliaan. Itu naik ya. Naik ini di sini dikatakan 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Naik ke sorga dalam angin badai. Naik ke sorga itu bicara tentang kemuliaan. Jadi kemuliaan itu banyak yang mengartikan hidup sukses itu kemuliaan, kaya, sehat, dan lain sebagainya itu kemuliaan. Hati-hati jangan membuat firman ini jadi kacau balau. Sebab itu saya selalu mengingatkan, baca firman, baca firman, baca firman. Haleluya, supaya tidak jadi kacau balau. Yang dimaksud kemuliaan itu naik ke sorga itu kemuliaan. Haleluya. Jadi kalau di sini dikatakan naik ke sorga, naik ke sorga dalam angin badai, naik ke sorga itu kemuliaan. Inilah tentang badai kemuliaan. Badai itu bisa menjadi hukuman, bisa menjadi kemuliaan. Kita yang sudah menerima keselamatan, keselamatan itu anugerah. Tidak ada orang yang bisa mendapat keselamatan di luar anugerah. Saat kita menerima anugerah, kita menerima tudung kemuliaan. Dan sekalipun ada badai, mungkin badai itu berupa masalah, sakit, penyakit, dan lain sebagainya yang seperti badai. Saat kita di bawah tudung kemuliaan, badai itu akan jadi badai kemuliaan. Haleluya. Jadi tugas kita cuma satu, apa? Bersyukur ya. Sudah, kuncinya tinggal bersyukur. Apapun yang kita alami, bersyukur. Jadi semua nanti masuk di bersyukur. Apa itu berjaga? Berjaga itu bersyukur ya. Bersyukur itu berpada. Orang yang bersyukur itu dia bisa menerima keadaan apapun dengan tetap percaya akan kasih kuasa Allah, keadilan Allah. Seperti Abraham saat menerima janji, sampai dia mati dia belum masuk Kanaan. Tapi dia percaya kepada karakternya Allah. Itu orang yang penuh syukur. Orang yang penuh syukur tahu bahwa apapun yang terjadi itu untuk kebaikan. Apapun yang terjadi untuk kebaikan. Jadi manusia meskipun merancangkan kejahatan untuk kita, yang rasanya seperti badai, itu jadi kebaikan. Sampai sini dulu saya dengar satu ayat, ayo kita baca. Yang saya dengar ini, coba kalau mau dihafalkan boleh, ditulis juga boleh ya. Ini dihafalkan ya, Kejadian 50 ini dihafalkan. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf yang masuk dalam badai tetap menjadi badai kemuliaan. Yesaya 50 ayat 20. Haleluya. Yesaya. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian Fatsal yang terakhir ya. Kejadian sebelum keluaran. Kejadian 50 ayat 20. Nah ini dihafalkan. Kalau kita hafal firman, firman itu yang menguatkan kita. Firman itu yang membuat kita tidak hanyut di bawah arus. Haleluya. Arus itu tidak kelihatan ya. Saya sering bilang sama suami saya, sama anak-anak, seperti kata shalom ya. Kata shalom itu bagus enggak? Bagus ya. Shalom, salam damai. Tetapi setiap firman saya ngomongnya shalom atau haleluya. Kenapa saya kasih kode? Saya kalau setiap firman saya enggak bilang shalom. Saya selalu bilang
Haleluya, haleluya, haleluya. Perhatikan cara pergeserannya, cara pergeseran arus. Shalom itu bagus. Assalamualaikum itu juga shalom ya. Salam sejahtera, salam damai. Tetapi nanti kita saat ketemu sama Tuhan di angkasa, kita nggak ngomong shalom ya. Saat itu kita akan bilang haleluya. Wahyu 19 ayat 4. Sebab itu perhatikan pergeseran-pergeseran yang nggak salah, tapi jangan sampai kita kehilangan kuasa, sampai hanyut di bawah arus. Sebab itu saya selalu ngasih kode ya. Baca firman, baca firman, baca firman, haleluya, haleluya, haleluya ya. Dulu sempat ada waktu setiap kali saya nyanyi haleluya 12 kali. Sekarang waktunya singkat, silahkan nyanyi terus sendiri. Haleluya 12 kali, tidak ada lagu yang lain. Kata yang pertama itu haleluya, sampai nanti kita ketemu Tuhan di angkasa, kita tidak ngomong shalom ya. Kita ngomongnya haleluya. Itu bahasa sorga. Mama saya waktu ke Amerika, mama saya tidak bisa bahasa Inggris ya. Saat ibadah mama saya merasakan, saat itu mama saya sudah bilang, ternyata haleluya itu bahasa sorga. Jadi kalau ketemu, saat kita ngomong haleluya, halelu, saya kalau nulis biasanya halelu strip ya, Y-A-H ya, tapi tanpa spasi ya, halelu strip Y-A-H. Kenapa kok saya selalu nulis gitu? Haleluya itu praise, Yah itu Yahweh, puji Tuhan. Sebab itu sering saya mengatakan puji Tuhan, haleluya, amin. Itu punya kuasa yang besar. Nanti kita belajar semua. Jadi perhatikan ya, ada dua yang saya ngomong, tren-tren saat ini. Saya tidak nyalahkan ngomong shalom, betul, shalom itu bagus. Tapi mari kita kembali ke asal Alkitabnya apa. Haleluya. Itu ada yang memulai ya, shalom itu ada yang memulai. Biasanya orang Kristen itu gini, kalau ada pendeta besar yang mulai, terus pendeta-pendeta kecil pada ikut-ikut, dan jemaat juga ikut-ikut. Rasanya lebih keren ya, shalom ya. Kan rasanya lebih keren ya. Tidak salah, saya tidak bicara tentang salah atau benar. Yang kedua, perhatikan, kan banyak orang kalau habis doa gini ya, yang mau melakukan firman Allah, kita katakan sama-sama amin ya. Kan terakhir mesti gitu. Itu juga ada yang memulai. Ada pendeta besar yang memulai habis doa, oke, semua yang mau berjalan dengan iman, kita katakan sama-sama. Terakhirnya itu, padahal terakhir harusnya apa? Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Sudah, tidak usah ditambahi apa-apa. Tapi supaya lebih keren, karena ada yang mulai. Yang mulai ini pendeta besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Kalau ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan masih bagus. Tapi terus ditambahi belakangnya. Oke, kita sekarang yang mau melakukan firman Tuhan, kita katakan sama-sama. Lah, sebelum aman apa kata-katanya? Kata-kata itu kan? Kita katakan sama-sama. Kita katakan sama-sama. Lah, kata-kata itu kan? Amin. Hati-hati, sebab itu saya bilang baca firman. Baca firman, baca firman. Jangan biasa ngikuti orang-orang yang kita kagumi. Kembali kepada firman. Banyak sekali. Ada hamba Tuhan yang sering berdoa gini, Tuhan kuat, aku enggak kuat. Tuhan mampu, aku enggak mampu. Supaya doanya panjang gitu loh ya. Tuhan kaya, saya miskin. Terus supaya doanya panjang. Karena ini pemimpin, pendeta-pendeta mudanya ikut.
pendeta-pendeta kecil ikut, jemaat akhirnya ikut. Saya enggak kuat, Tuhan kuat. Terus bilang gitu ya. Naikkan firman Allah sebagai doa. Haleluya. Kembali sama firman. Kalau kita terus dipenuhi firman, hidup kita penuh firman, kita tidak jadi salah. Kita percaya dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Jadi jangan terus merasa lemah. Ya, aku masih salah lagi. Ya, maklumlah manusia, Tuhan, ampuni Tuhan, maklum Tuhan. Terus seperti itu. Iblisnya guyu kalau seperti itu ya. Kita seperti manusia tidak punya kuasa. Saya sampai sering bilang, jangan disamakan dengan manusia. Kalau darah Yesus yang menyucikan sudah bersih. Haleluya. Jangan berpikir firman ini secara manusia. Oke, di sini dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Ini Yusuf dalam badai. Tapi badai itu akan jadi badai kemuliaan. Perhatikan ayat 21. Biasanya kita hafal ayat 20-nya, perhatikan ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung, aku pasti menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia, lah ini penting, menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf ini perkataannya itu menghiburkan dan menenangkan. Haleluya. Bagaimana dengan perkataan kita? Perkataan ini sangat penting. Ukuran hidup seseorang itu dari perkataannya. Kalau perkataannya itu pedes tajam kayak silet ya, setiap ngomong tajam seperti silet, ndak enak didengar. Kita tuh ngomong itu harus tahu ya, saat kita perlu negur, tegur ya. Tapi ndak terus nadanya itu terus ndak enak terus ya. Ini saat perlu menghiburkan, menenangkan, itu kita tahu terus. Jadi kuncinya kita harus terus dengar. Ini tadi work with God sampai work for God. Haleluya. Waktunya jalan terus. Sekarang masuk nak yang pertama. Di tengah badai kita harus apa? Di tengah badai yang kita lakukan harus bertekun. Jangan bingung. Kalau di tengah badai jangan bingung macam-macam. Anak Tuhan biasanya kalau sakit bingung ke dokter. Saya tidak ngelarang ke dokter ya. Tapi saat kita sakit bingung ke dokter, itu kita lihat, periksa hidup kita, apa yang kita dulukan. Haleluya. Sering saya bilang tubuh ini yang buat siapa? Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh ini, yang paling bisa tahu siapa? Tuhan yang buat kan. Seperti mobil Toyota. Kalau mobilnya itu ada apa-apa, saya sering bilang paling enak ya langsung ke dealernya. Paling tahu kan. Toyota ya ke Toyota, paling aman sudah. Honda ya ke Honda. Kita buatan siapa? Efesus 2 ayat 7, 8, 9, 10. Kita ini buatan Allah. Kalau ada sesuatu dengan tubuh kita, jangan bingung yang lain. Yang buat paling tahu ya. Semua hanya butuh waktu. Saya mengalami macam-macam, sakit macam-macam yang saya rasakan. Saya pelajari sampai saat ini ternyata semua hanya butuh waktu. Jangan orang itu minta seandeng, seanyet gitu ya. Sakit langsung, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Ngotot minta Tuhan sembuhkan. Saya sudah ngajari doanya harusnya bagaimana? Yohanes
12 ayat 28. Ayo dihafal ya. Saat ngalami sesuatu, kalau ngalami masalah ya gitu, aduh Tuhan cepet, Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan kasih jawaban. Ngotot. Anak Tuhan ini kadang jadi lebih pintar dari Tuhan ya. Padahal Tuhan itu punya rencana. Seperti ini kita lihat kisahnya Yusuf. Ada waktu kan? Ada waktu ya. Haleluya. Saya kemarin itu menikah sudah 39 tahun. Saya menikah 27 Agustus 83. Jadi 39 tahun. Melewati 39 tahun ini 39 tahun. Melewati 39 tahun ini dari hari ke hari ke hari. Terus waktu kan? Waktu, perlu waktu. Semua hanya oleh anugerah. Sampai saat ini semua hanya anugerah. Jadi yang pertama kita harus bertekun, Yakobus 1 ayat 4. Perhatikan di sini. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ini gambar-gambarnya perhatikan ya. Mulai judul tadi badai kemuliaan, ibadah minggu pagi GPPS Trapodo 28 Agustus 2022. Ini ya, perhatikan gambar-gambarnya. Sekarang bertekun, Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Untuk memperoleh buah yang matang juga butuh waktu. Sebab itu kita harus hidup itu menghargai waktu. Jangan sembarangan sama waktu. Jangan salah minta ampun, salah minta ampun, salah minta ampun itu diampuni, tapi tetap ada sejarah. Hidup kita ini dari sejarah kemarin-kemarin. Jadi tidak ada orang hidup ngawur-ngawur terus. Tuhan itu adil. Saya sering bilang gampang-gampang itu anak sekolah. Anak sekolah tidak mau belajar, Tuhan ampuni saya tidak belajar. Tolong Tuhan supaya anak saya naik kelas. Ngawur kan itu. Supaya naik kelas juga harus belajar. Belajar itu juga butuh waktu. Bahkan sampai jadi raja pun masih perlu belajar. Ulangan 17 ayat 18, 19, 20. Gampang kan? 17, mulai 17 Agustus 17, 18, 19, 20. Ulangan. Raja itu harus terus, yang di sebelahnya raja itu harus firman. Firman itu disalin, raja aja harus nyalin firman. Supaya belajar rendah hati dan bisa memerintah untuk selama-lamanya dalam kekekalan. Haleluya. Jangan bilang, wah saya anak raja, saya besok jadi raja, tapi belajar aja males. Baca firman males. Minta enak, bisa enggak? Tuhan tuh adil ya. Teman saya itu ada yang jadi Kopassus ya, pemandu pasukan khusus ya. Kopassus itu tidurnya satu hari itu cuma 2 jam. Itu Kopassus. Kita ini Laskar Kristus. Orang Kristen ini saya lihat banyak yang males ya. Masalahnya itu di males. Teman saya yang berhasil, dia juga lihat seseorang berhasil atau enggak itu tergantung males atau rajinnya seseorang. Kalau Kopassus tidurnya 2 jam, kita Laskar Kristus tidurnya berapa? Tidurnya Laskar Kristus itu di 1 Tesalonika 5 ayat 6. Itu tidurnya Laskar Kristus. Haleluya. Jadi mari kita punya hati yang rajin. Hati mempelai itu hati yang rajin. Ya, bertekun ini ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini bicara tentang syukur. Dan orang itu akan hidup dengan aturan tertinggi, yaitu aturan firman. Aturan firman. Pakai aturannya itu aturan firman, bukan aturannya manusia. Supaya tahu aturan firman, kita baca firman. Yohanes 7 ayat 17. Kenapa seseorang bilang, saya belum tahu Bu Henry, kehendak Allah itu apa dalam hidup saya belum tahu. Kenapa enggak tahu? Karena tidak mau. Yohanes 7 ayat 17 dihafalkan ya. Mau tahu.
Saat kita mau melakukan kehendak Allah, kita akan tahu kehendak Allah. Dan kita hanya melakukan kehendak Allah, bukan kehendak diri kita. Haleluya. Jadi kalau Tuhan memerintahkan kepada kita apa, ya harus kita lakukan, mau. Ya, kuncinya di mau. Dalam badai kita harus bertekun, nomor 2 nak. Dalam badai kita juga harus bersabar. Ya. Bersabar, Yakobus 5 ayat 17. Ini ayatnya Elia. Ini gabungan dari 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Gabungannya itu di Yakobus 5 ayat 17. Kalau Henoh itu Kejadian 5 ayat 24. Gabungannya di Ibrani 11 ayat 5. Semua akan terus diulang-ulang, akan kita pelajari sampai firman itu menjadi kehidupan kita. Firman itu proses pengulangan, diulang-ulang ya. Cara orang ngajar, saya ngajar anak-anak saya itu caranya tuh diulang-ulang ya. Sampai anak saya sampai pernah bilang saya tuh seperti alien ya. Ngomongnya itu sama terus ya, diulang-ulang ya. Mungkin mama ini alien mungkin ya, jadi ngomongnya itu sama terus diulang-ulang. Firman perhatikan, terus diulang. Bukan karena Tuhan kekurangan bahan atau supaya Alkitab jadi tebal, jadi 7736992 kata, bukan. Diulang-ulang, setiap diulang, ayat setiap diulang, terus dihafalkan. Punya kemampuan, ayo berjuang. Jangan males-malesan, males ya. Menghafalkan males, semua males. Kita harus rajin, berjuang. Berjuang itu apa? Ya itu tadi, rajin. Rajin, ada usaha. Haleluya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah ini kerja. Elia kan work for God ya. Ternyata work for God itu ini bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoanya jangan seperti berdoanya seperti Nabi Baal. Perhatikan doanya Nabi Baal sama doanya Elia. Nabi Baal, orang-orang Nabi Baal mintanya sama Baal gimana? Ngotot kan? Kalau kita doanya ngototnya hanya untuk memenuhi keinginan kita, itu doanya seperti nabi-nabi Baal. Doa yang keji, kita sudah belajar tentang doa. Doa yang keji atau doa yang berkenan. Doa yang berkenan itu doa firman. Jadi jangan ngotot, Tuhan kasih saya mobil, kasih saya rumah, ngotot. Itu doanya seperti doanya Baal. Ngotot minta keinginan kita. Tuhan selesaikan masalah saya, Tuhan sembuhkan penyakit saya, ngotot. Yang kita minta, memang kita harus minta, tapi kita mintanya apa? Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, Bapa kami yang di sorga. Kita harus mencari sungguh-sungguh itu, cari kehendak Allah. Cari kehendak Allah itu baca firman. Dimuliakanlah namamu, diringkes di Yohanes 12 ayat 28. Kalau berdoa itu Bapa muliakanlah namamu. Jadi ngalami apapun doa kita harus Bapa muliakanlah namamu. Dalam segala yang hidup kita hanya meninggikan nama Tuhan. Saat Nabi Baal sudah berdoa ya sama Elia, dia bilangi, ayo kasih apa? Minta yang sungguh-sungguh. Mungkin Baalmu tuh masih tidur atau masih jalan-jalan dan lain sebagainya. Minta sampai menyakiti tubuh sendiri. Ada doa yang sampai seperti itu, ngotot minta. Saat Elia berdoa, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu supaya mereka percaya bahwa Engkau adalah Allah. Haleluya. Perhatikan apa yang kita kerjakan di hidup kita. Apakah kita tetap terus mikir hidup kita terus ya? Caranya hidup kita enak, sembuh, sukses, tidak ada masalah. Besok di sorga tidak ada masalah ya. Dunia ini tempatnya air mata, lembah air mata. Masalahnya kok datang terus Bu Henry? Iya, kok masih di dunia ya. Di dunia masalah datang itu masalah sama dengan makanan ya. Makanan di dunia ini ya masalah itu. Untuk kita terus masuk dalam kemuliaan. Dengan masalah itu kita katakan apa? Bapa, muliakanlah namamu. Haleluya.
supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Haleluya. Terus menggenapkan seluruh kehendak Allah. 3 tahun 6 bulan, 3 tahun setengah ini bicara juga masa kesulitan ya. Masa-masa ini masa yang sulit. Tapi bagaimana hidup kita? Apa hidup kita masih tetap bisa bersyukur? Paling gampang ini ya. Tangan ini saya sering ajarkan itu tangan. Saat kehendak kita menyatu sama kehendak Allah, sekarang ini bagus kan kalau salam kan gini ya. Itu bicara saat kehendak kita menyatu sama kehendak Allah, kita tahu bahwa semua itu untuk kebaikan. When our will terus absolutely one with God's will, we know that all things work together for our good. Pasti semuanya itu hanya untuk kemuliaan Bapa. Jadi terus yakin. Jadi tidak ada putus asa, kecewa, terus yakin. Jadi ngalami apapun jangan terus bilang, aduh doaku kok tidak didengar-dengar Tuhan. Manusia yang sering bilang doaku tidak didengar itu karena dia mintanya itu nurut kemauannya sendiri. Terus dipikir kok belum dijawab. Karena kita cupet, pikiran kita cupet. Tuhan itu tahu yang lebih baik ya. Seperti kesaksian-kesaksian yang kita dengar ya, Tuhan itu tahu yang lebih baik. Haleluya. Seperti anak-anak saya semua, saya tidak pernah menentukan target-target tertentu. Saya tahu bahwa semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus jalan ya. Oke, 3 nak sekarang nak. Bersemangat. Dalam badai kita harus bertekun, bersabar, bersemangat. Sudah dapat 3 ya, ayo dihafal. Sambil jalan, sambil diulang, sambil dihafal. Ada badai Bu Henry, masih ingat kalau badai itu kan B ya, badai ya. Kalau badai kita harus apa? Bertekun. Tekun aja ya. Tekun, ini sedang membentuk buah ya. Seperti orang hamil masih nunggu 9 bulan, 10 hari, 40 minggu. Sekarang ini kita terus berdoa, 2 minggu lagi cucu saya akan lahir ya. Kita terus berdoa. Saat-saat ini pasti sulit ya, tidur enggak enak, semua enggak enak ya. Saat saya berdoa Tuhan itu luar biasa ya. Saat saya berdoa, saya itu selalu ikut Bible Study online di HP ya. Jadi bagi saya HP ini manfaatnya besar ya. Jadi kalau ada orang bilang HP ini itu, saya itu heran. Itu tergantung kita ya. Seperti pisau di tangannya perampok apa di tangannya ahli bedah, itu tergantung kita. Kita itu ahli bedah atau perampok, sama-sama pesonya. Kalau untuk ahli bedah jadi baiknya kan. Kalau untuk perampok ya lain, beda. HP juga seperti itu, enggak salah HP-nya, tergantung kita ini perampok apa ahli bedah. Jadi bagi saya HP itu saya banyak dapat berkat dari situ ya. Saya ikut Bible Study online juga. Dan di situ waktu mantu saya ini hamil, saya pas dapat tentang hamil ya. Jadi tentang hamil. Sampai anak saya Deono tuh tanya ya, "Mah, ini mama buat sendiri atau?" Saya dapat artikel-artikelnya, saya bilang enggak, mama dapat dari Bible Study online ya. Anak saya bingung ya. Nah ya kok ya pas tepat pregnancy ya, tentang Tuhan itu selalu tahu ya. Apa yang saya ingin katakan, saya hanya berdoa dan dapat kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Saya mendoakan anak-anak pasti berat ya, ibu-ibu tahu rasanya hamil itu ya. Hari-hari menjelang kelahiran tuh ya nggak enak semua ya, tidur gini ya nggak enak, gini ya nggak enak, gini nggak enak semua ya. Anak-anak yang masih punya orang tua sayang orang tuanya ya. Haleluya, haleluya. Kita terus berdoa ya. Ini tadi bersungguh-sungguh berdoa, bersemangat sekarang ya. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Ini kuncinya bersemangat. Ingat firman. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya tetap bersemangat itu dari mana semangat? Nggak bisa ngomong, ayo semangat, ayo jiwaku semangat. Bukan seperti itu ya. Baca firman. Sudah kuncinya semua di firman. Untuk bersyukur kita tidak bisa ngomong,
ya harus bersyukur, harus latihan bersyukur, tidak bisa. Itu dari firman Mazmur 119 ayat 7 dihafal. Mazmur 119 ayat 7, belajar firman itu membuat kita bisa bersyukur dengan hati yang jujur, benar-benar bersyukur ya. Jadi tidak bersyukur tapi hatinya gerundel. Ngomong haleluya, ada orang yang ngomong haleluya sampai ya haleluya, haleluya. Ada yang ngomong seperti itu. Wes pokoknya suamiku itu haleluya, haleluya. Istriku itu pokoknya lah haleluya, anakku pokoknya haleluya. Ini salah kaprah lagi. Jadi mengecilkan arti haleluya. Hati-hati ya dengan perkataan ini, hati-hati. Kita itu betul-betul harus penuh syukur. Jangan, ya wes lah, ya sama Bu Hendy suruh bersyukur ya. Aduh ya bersyukur ya. Tidak bisa, bersyukur itu tidak bisa belajar seperti itu. Mazmur 119 ayat 7 dihafal ya. Hanya dari baca firman. Saat saya masuk dalam baptisan api, tiap kita pasti masuk baptisan api ya. Baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Saat saya pribadi mengalami baptisan api, apa yang saya lakukan? Saya baca Kejadian sampai Wahyu ini 4 hari. 70 jam, saya baca 18 jam, 4 hari selesai. Saat dalam badai, tidak usah lari nubruk sana nubruk sini, baca firman. Baca firman, baca firman. Itu yang akan membalut luka hati kita seperti mutiara. Kerang kalau dimasuki pasir sakit enggak? Sakit ya. Dan akhirnya dikeluarkan cairan yang jadi mutiara. Nanti pintu gerbang surga itu pintunya mutiara. Haleluya. Sudah habis waktunya, terus ya bersemangat ya. Ayo dalam badai kita bertekun, bersabar, bersemangat, jangan loyo ya, jangan. Aduh, kok loyo kenapa? Ya saya dalam badai, lo. Kalau dalam badai harus bertekun, bersabar, semangat ya, semangat ya. Dan juga harus berdiam. 4, berdiam. Yesaya 41 ayat 1. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Apa itu diam? Diam itu dengar firman, baca firman itu diam. Seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan, diem. Jadi sembahyang yang paling bagus itu kita diem, Tuhan yang ngomong. Tuhan ngomong itu lewat mana? Firman. Jadi bagaimana doanya? Baca firman itu doa ya. Jadi saat kita baca firman seperti ini ya, ya kita naikkan sebagai doa ya. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Saat kita berdiam itu artinya bukan ya sudah suruh berdiam ya berdiam. Bukan, berdiam itu artinya mendengar firman, tirai. Itu berdiam, baca firman. Kita akan mendapat kekuatan baru, bukan kekuatan biasa. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Sama Vindo dikasih gambar mute ini. Kasih gambar seperti ini ya. Berdiam, Tuhan yang ngomong, biar firman yang ngomong. 5 sekarang. Nah, saat kita sudah tadi apa tadi? Ayo, sudah habis waktunya. Dalam badai kita tadi apa? Hafal sudah? Bertekun, bersabar, bersemangat, berdiam. Kalau sudah semua kita tahu bahwa God can finish strong ya. Allah akan menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Perhatikan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan gambarnya, finish ya. Jauh lebih banyak. Jadi kalau kita sakit minta sembuh, betul boleh apa enggak? Boleh, tapi Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak. Sebab itu lebih baik naikkan doa ini. Tuhan, Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak semua. Selesaikan dengan firman. 6. Hora aion kairos kronos. Apa ini? Ayo dihafal ya. Hora itu
Kairos sama kronos klik jadi satu, itu namanya hora. Terus masuk dalam aion. Masih ingat ya, kronos itu apa? Kronos itu sekarang jam 8 kurang ini, sebentar lagi saya serahkan Bapak Gembala, itu kronos ya. Kronos itu kalau kairos itu Tuhan itu punya waktu sendiri yang luar biasa. Kalau kita kairos sama kronosnya klik, kita tahu bahwa untuk semua kebaikan kita akan masuk dalam hora. Kita bisa ngomong hore, haleluya. Akhirnya masuk dalam aion, kekekalan. Jadi tujuan kita itu terus kekekalan. Jadi di dunia ngalami apapun jangan putus asa sementara. Kita akan segera masuk di surga. Ini gambarnya ya. Perhatikan Ayub 1:14-5. 1 tambah 4 sama dengan 5 ya. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkainya. Ini bahasa Indonesianya ini. Saya beri dari bahasa aslinya ya. Bahasa aslinya itu gini loh. Pokoknya hari, jam, menit, detik itu sudah diatur Tuhan sempurna. Jadi Ayub 14 ayat 5 ini gampangnya itu gini. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Haleluya. Kita tinggal ngikuti rencana Tuhan. Terus dalam jalur, masuk dalam lintasan kemenangan. 7. Entrust watchful, 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya, haleluya. Ini gabung dengan Wahyu 19 ayat 4. Amin, terusannya di Wahyu ya. 2 Korintus 1 ayat 20 ini nyambung ke Wahyu 19 ayat 4. Amin, haleluya. Haleluya itu mulai pertama sampai yang terakhir, sampai nanti Maranatha. Oke, 8 dan 9 langsung saja, kemudian saya serahkan Bapak Gembala. Enjoy thankful. Perhatikan gambarnya 1 Korintus 1:30. Seperti ini orang yang bersyukur. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi kita tidak goblok terus ya. Jangan jadi orang Kristen yang goblok terus, dibujuki kanan, dibujuki kiri ya. Diplokoto kanan, diplokoto kiri. Jangan, kita harus tegas. Baik tapi tegas ya. Haleluya. Ia membenarkan, menguduskan, menebus, membenarkan dan menguduskan dan menebus, benar, kudus dan sempurna. Kita ditebus itu sampai kita jadi sempurna. Haleluya. Firman dalam kita itu firman yang sempurna. 9 masuk di sini. Haleluya. Trusting and resting. Tugas kita itu percaya sepenuh dan kita sepenuhnya pakai kekuatan Tuhan. Resting itu sepenuhnya pakai kekuatan Tuhan. Maka engkau akan, ayo diterima firman-Nya. Maka engkau pasti bersenang-senang karena Tuhan, karena firman. Tuhan itu firman, bersenang-senang. Dan aku pasti membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ini bicara tentang lintasan kemenangan. Nanti kita akan belajar semua. Lintasan kemenangan. Kita terus ada di lintasan kemenangan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Aku pasti memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saat Tuhan mengatakan, Dia menggenapi. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Ayo, dalam badai kita terus bertekun, bersabar, bersemangat, berdiam. Dan kita tahu bahwa God can finish strong. Dan kita masuk dalam hora. Aion, kairos, kronos jadi satu hora. Sampai masuk aion, kita entrust, watchful. Entrust itu percaya sepenuh, terus berjaga, watchful. Dan kemudian akhirnya kita mengalami enjoy, thankful. Haleluya. Karena kita sudah ditebus dan kita percaya sepenuh, trusting and resting. Kita masuk dalam lintasan kemenangan dengan kendaraan kemenangan, bersenang-senang karena Tuhan, karena firman. Haleluya, puji Tuhan. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan.
sudah terima firman Tuhan ya, badai yang membawa berkat ya. Haleluya. Apabila kita siap terima badai ya, kalau ada badai harus bisa bersyukur ya. Kalau ada badai kita bersungut-sungut ya, tidak dibawa kemuliaan nanti, malah kejatuhan ya. Jadi badai, setiap badai yang kita hadapi itu semua tidak kebetulan ya. Haleluya. Tuhan punya maksud tersendiri untuk membawa kita semakin naik, tidak semakin turun ya. Bersyukur, berterima kasih ya. Tetap berkata Tuhan itu baik. Haleluya. Memang kalau kita menghadapi badai, si A sama si B sama si C itu lain-lain ya. Si A nanggung badai ini kuat, si B belum tentu ya. Jadi semua badai itu datang kepada kita masing-masing tidak sama ya, tidak sama. Haleluya. Kalau saudara kena badai terus ya, kemudian orang pada kita ngomong kamu harus kuat seperti orang itu loh, lain badainya itu datangnya lain-lain, masalahnya itu beda-beda ya. Ada yang kuat, ada yang ya belum kuat, ada yang tidak kuat. Haleluya. Saat Petrus sama teman-temannya naik perahu ya, tahu-tahu ada angin ribut, angin besar, itu badai ya. Mereka baru ikut berapa belum tahunan kena badai seperti itu ya. Teriak-teriak, kita hampir mati ini Tuhan, banguni Tuhan ya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa badai apapun boleh datang asal Tuhan itu tetap bangun, Tuhannya tidak tidur ya. Saat di perahu itu kan Tuhan tidur ya. Artinya apa? Rohani kita tetap nyala-nyala, rohnya menyala-nyala, rohnya hidup ya. Kalau ada badai, Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan tidak tidur. Nah, Tuhan dalam diri kita ini bagaimana? Tidur ya. Kalau tidak pernah kita lihat, kalau ya contoh yang gampang, kalau kita perjalanan yang jauh naik kendaraan ya, istri itu punya peranan penting di sampingnya ya, atau mungkin tidak sama istri, mungkin sama anak. Ada yang melek, kalau semua podo sirap tidur, sopirnya bagaimana? Turu, dilihat kabeh turu, melok ngantuk. Tapi kalau istri itu yang suaminya mengendarai jarak jauh di tol gini terus itu, kalau tidak ada yang ngejak ngomong, tidak ada yang komunikasi ya itu tadi bahaya, bisa seliut gitu, ngantuk. Mobil dalam keadaan 100 belok dikit sudah bisa jurang, bisa pohon dan macam-macam ya. Mari, yang penting saat kita mengalami badai, Yesus itu tidak tidur dalam diri kita. Roh hidup ya, firman-Nya hidup. Haleluya. Sehingga waktu badai tidak masalah, ada Tuhan. Tetap bersukacita, tetap bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita masih dalam doa berkat. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Tetapi kami yakin, haleluya, Roh Kudus yang ada dalam hati kami, firman yang sudah kami baca, kami dengar, haleluya, yang masih terngiang-ngiang di telinga kami simpan dalam hati kami, dan Tuhan berikan kesempatan kami untuk belajar lagi lewat YouTube sebentar sore. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya firman-Mu betul-betul tertanam dalam kehidupan kami, dan Engkau senantiasa hidup dalam kehidupan kami. Haleluya. Roh kami tetap menyala-nyala bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga saat badai menerpa kehidupan kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak berteriak-teriak, tetapi kami percaya, haleluya, karena Tuhan ada dalam kami dan kami tinggal di dalam Tuhan.
maka kami akan mengalami ketenangan bersama Engkau, kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman, karena kami hidup dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah. Biarlah Engkau pakai kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, yang sekolah, yang kuliah, yang di rumah. Tuhan beserta dan Tuhan senantiasa bangun dalam kehidupan rohani kita. Tuhan senantiasa kami boleh berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, sehingga saat menghadapi apapun, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.